lagi dengan saya Titus Ribo dalam acara Jala Budaya. Kali ini dengan topik Pancasila sebagai pemersatu bangsa di episode yang terakhir. Kali ini saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber saya untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap sangat berguna dan penting untuk Anda sekalian pemirsa. Monggo Pak Muji. Terima kasih Pak Titus. Yang saya udah mau mendahului. Yang sekali lagi kita perlu ingatkan pada pemerintah. Kami sudah sebutnya waktu itu sebelum Mahfud MD ditunjuk sebagai Menko Polhukam, saya ditunjuk sebagai ketua untuk penyebaran pengembangan ideologi Pancasila. Itu sudah kita masuk di dalamnya di Jawa Timur. Itu sangat bahagia sekali bahwa yang kami perhatikan itu sosialisasi Pancasila terhadap semua khalayak masyarakat itu jauh berkurang. Ini ada tumpangan politis atau bagaimana saya tidak tahu ya, karena negara kita itu untuk membedakan itu yang benar dan salah itu sudah sulit gitu ya. Maaf ya, negara kita itu membedakan mana yang positif dan negatif sudah sulit gitu ya. Ini tumpangan yang bagaimana cita-cita negara kita itu bagaimana dan sebagainya. Bahkan sekarang isu-isu yang dulu memurah-murahkan negara kita itu sekarang mulai muncul kembali, sudah mulai ada meskipun tidak nampak dengan nama yang lain gitu. Permasalahan itu yang sekarang kita harus perhatikan. Jadi saya sangat khawatir bahwa Pancasila itu akan hilang. Di sisi lain waktu saya di Pejambon Jakarta tahun 87 sepejagongan satu seminar, satu meja dengan orang Jepang, orang Amerika mempelajari Pancasila. Beberapa tahun kemudian tahun 90-an Amerika di Pentagon memiliki universitas yang buka prodi tentang Bung Karno. Isinya pendidikan Pancasila. Jadi hampir semua narasi, semua penulisnya, semua dasar-dasarnya diusung di Amerika dipelajari. Ada dua kepentingan mungkin di sana dipelajari Pancasila karena untuk melemahkan Pancasila bisa, atau memang sengaja untuk Pancasila dia diambil karena menarik sekali. Setelah kita jabarkan Pancasila itu adalah intisari dari manusia. Saya khawatir Indonesia itu Pancasila hilang, ngerti-ngerti ada ideologi baru muncul dari sana. Ini yang bermasalah. Termasuk budaya. Wayang itu milenial nggak ngerti. Tapi orang Belanda, Australia, Amerika sudah sondalan, yang ngegong. Sudah saat kita kan, termasuk budaya yang kita alami sekarang mengenai sejarah Majapahit, sejarah Mataram. Kenapa kita belajarnya ada di negara Belanda? Negara Belanda itu di Leiden itu banyak sekali di perpustakaan yang isinya buku-buku tentang sejarah Indonesia, termasuk mulai bagaimana Borobudur dan sebagainya. Dan kita kan tidak punya. Dan permasalahan ini kita khawatirkan jika terjadi estimasi para peramal dunia Indonesia itu nanti enggak, mudah-mudahan tidak ya, kita enggak kepingin. Itu pada saatnya akan terjadi bahwa dulu di daerah ini ada negara yang namanya Indonesia. Kita khawatirkan itu. Kita khawatirkan anak cucu kita, karena namanya udah lain. Dulu negara kita adalah negara Indonesia. Sekarang negaranya bernama lain. Itu saya khawatir dengan adanya intrik politik begitu kepentingan politik dan ekonomi saat ini sudah mulai berbondong-bondong. Ribuan tenaga kerja dari asing sudah banyak yang ingin menguasai tepi-tepinya negara Indonesia. Dan untuk kemungkinan tidak sampai 50 tahun akan datang, Indonesia akan habis dan namanya ganti bukan Indonesia. Saya khawatir itu, makanya saya pesan pada milenial, tolong setiap saya ngajar di fakultas maupun di beberapa tempat, saya kembalikan situs Pancasila sebagai dasar negara, sebagai jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Muji. Romo. Ya, saya menambahkan Pak Muji, ya saya masih optimis Pancasila masih ada tetap langgeng di Indonesia ini. Dengan usaha-usaha yang sederhana semacam ini, kita diskusi tentang Pancasila lewat-lewat yang sederhana supaya untuk mengingatkan kepada kita rakyat ini supaya kita punya sungguh warisan yang hebat, yaitu Pancasila. Dan tadi awal saya katakan coba jangan mudah melupakan sejarah. Historia es magistre vita, sejarah adalah guru kehidupan ini, untuk supaya kita semakin dewasa menjadi rakyat, menjadi warga negara Indonesia ini.
Ini yang saya harapkan. Lalu banggalah kepada ya saudara-saudara yang milenial, banggalah menjadi Pancasila. Pancasila itu ya menjadi pemersatu kita, adanya Indonesia ya karena Pancasila, dan Bung Karno ya hebat, dia bisa mencetuskan dan menuliskan dan akhirnya memutuskan juga. Lain dengan, maaf ya ini anekdot juga, tadi Pak Muji juga anekdot, Bung Karno itu sebelum menjadi presiden ditahan di mana-mana hanya untuk membuat menghadirkan negara Indonesia ini. Tapi sekarang banyak para pejabat setelah menjabat ditahan. Kalau Bung Karno ditahan dulu baru jadi. Sekarang pejabat menjabat dulu baru ditahan. Itu kan terbalik sekali. Mari kita tadi bangga, jangan lupa sejarah, bangga menjadi Indonesia, memikirkan negara ini, rakyat ini. Lalu yang ketiga ya tadi keadilan sosial. Coba kita menghargai setiap warga negara Indonesia, entah itu agamanya, rasnya, apa dihargai. Selalu di mata hukum Indonesia itu semua rakyat kan sama. Hargai itu. Kita memikirkan tidak hanya kepentingan sesaat. Kalau kepentingan sesaat nanti Indonesia bubar, tapi kepentingan ke depan untuk anak cucu kita, untuk apa. Kalau membuat keputusan mau menguras sumber daya alam hanya sesaat saja untuk aku, tapi tidak memikirkan anak cucu kita. Ya, jadi memikirkan ke depan, punya visi visioner. Ini yang saya harapkan. Dan kita kalau mengalami globalisasi itu jangan membuat menurut saya terus sumbu pendek. Nah ini kalau ada waktu kemudian muncul radikalisasi. Itu terus ada teror. Itu sebetulnya karena mereka tidak siap menolak, hanya sumbu pendek saja. Tapi kalau kita memikirkan ke depan dan berpegang pada Pancasila, hidup itu indah, dan seperti Pancasila itu seperti mau menciptakan Indonesia menjadi surga gitu, dengan berpegang pada Pancasila. Tidak usah menunggu kalau kita besok mati di surga, tapi kalau kita berpegang pada Pancasila, kita bisa mengalami hidup surga itu, yang saling gotong royong, yang saling menghormati satu sama lain, dan ya kita akan kemudian hidup bahagia dan bermartabat menjadi bangsa Indonesia. Tentang kekhawatiran Pak Muji tadi, yang kalau dibiarkan ideologi ini digerogoti dari luar, 50 tahun kemudian Indonesia ini bisa berubah, bukan menjadi Indonesia lagi. Kalau tidak hati-hati, karena kita itu sebetulnya, maaf ya, kita dibodohi oleh negara-negara besar, oleh Amerika, Cina, ya globalisasi itu. Mereka membodohi kita, dan kita karena hanya kepentingan sesaat, kita mudah konsumerisme, yang tidak kita butuhkan kita beli. Ini ada model apa yang bagus, beli, pada yang lama masih. Pokoknya kita dibuat iklan-iklan yang membuat kita terlena. Iklan-iklan kan bagus toh, cantik-cantik. Padahal kalau nggak pakai tetap cantik orang itu. Itu pakai kebaya cantik, tapi kebaya ditinggalkan. Kita mudah terlena di situ. Dan itu tadi mengubah brainwashing pikiran kita. Sudah enak-enak gitu, nggak mau berkeringat, nggak mau bekerja, konsumerisme, apa kita butuhkan, kita beli banyak di rumah nggak dipakai apa-apa. Akhirnya Indonesia akan lenyap di situ. Mungkin namanya saja, malah orang lain yang bangga. itu ya, ini yang. Tapi saya kalau kekhawatiran ya tidak ada banyak anak-anak muda yang mulai muncul. Iya toh. Itu di Malioboro atau di mana terus ada nari nari wayang mulai terus budaya. Ya saya juga senang juga kalau mulai masa pandemi ini mulai pendaman lagi. Aku harus bangga sebagai orang Jawa, warga Indonesia, budaya Jawa. Sekarang orang, maaf ya, anak cucu kita
Kromo Inggil aja nggak bisa. Oh iya. Bahasa itu mengungkapkan ngerti. tata bahasa. Nggak ngerti. Iya, nggak tahu kromo inggil itu seharusnya kan dilatih. Ngelarapan, Iya. netro, kali nggak ngerti. Iya, harus tetapi ngomongnya campur Inggris, campur Iya. ini, itu kan kayak ya boleh menguasai Boleh, bahasa iya. Inggris untuk bahasa dunia, tetapi kita harus bangga Berpijak pada ya, budaya. seperti pohon itu, coba sekarang Iya. Madiun kan pohonnya besar-besar, Di tengah jalan. tapi nggak ada akar tunggal. Nah, itu angin lebat akan Iya, roboh. Betul. Tetapi kalau saya membayangkan saya punya budaya Jawa sebagai orang Jawa dan saya mengenal apa bahasanya, budayanya, itu kan akar tunggal. Iya. Fondasi. Kalau di atasnya kemudian saya mau belajar bahasa Inggris, budaya ini, makan hamburger, makan apa lagi itu, Tidak masalah. Pizza Hut, enggak masalah. Tapi saya Akarnya akarnya itu tetap. kuat. Saya sebagai orang Jawa hebat. Tetapi sekarang anak-anak sekarang karena akar tunggangnya nggak kuat. Iya. Makan getuk udah nggak mau, harus Pizza Hut, hamburger ya buat Amerika. Wah itu ayam kampung enggak sih. Macam itu. Dan itu diberi tempat oleh ya maaf Iya. pemerintah. Coba hamburger, Pizza Hut, Nggak usah apalagi masuk. terus minuman kopi, dari sana oke. Tapi kalau kita juga, maka tadi keadilan sosial struktur itu juga memberi tempat kepada budaya kita, budaya-budaya lokal, minuman-minuman lokal. Sekarang malah mulai pandemi mulai dicari toh. Nah, Iya. itu dia. Ya, itu. Nah, terutama yang milenial, oke lah makan hamburger, Pizza Hut, apalagi itu yang macam orang luar negeri semua. Kita jadi bodoh, diberi iklan, tapi semua mengarah ke sana. Padahal tak jadaya. Tak jadaya nggak luas. Ya, itu. Saya tertarik Romo tadi mengenai kalau dulu Bung Karno itu ditahan dulu, baru dia dari tokoh nasional. Iya. Sekarang itu para pejabat, Menjabat, berkuasa. atau mungkin beliau berpikir berbeda. Setelah ditahan dia mencari status nasional. Gitu. Ya dulu para pendiri bangsa Bung Karno, Iya, itu ditahan semua. dulu, baru jadi pejabat. Iya, Sekarang kan karena pejabat. tatanan negara. Sekarang tidak ada bupati, wali kota, gubernur itu tanpa adanya kasus. Hanya karena pandai-pandai aja tikus itu menyelinap ya. jadi ditahan sengaja untuk Kepengin untuk terkenal. Kan masuk gitu ya. TV. Kan Iya, masuk. Buktinya apa? iya. Dia dipakai jaket kuning urin ini nyata tertawa dada. Dada gitu ya. Dia pakai jaket urin di KPK dia dada gini. Kalau dulu tuh namanya orang masuk penjara kan malu. Malu. Ya. Itu sekarang dada berarti kan pengen terkenal. Ya. Makasih Romo. Ya baik, mungkin Romo bisa menambahkan tentang itu tadi Apa? budaya malu tadi loh. Oh, Kayaknya ya, ada hilang ini juga gitu. ada anekdot juga. Iya. Tadi kemaluan ya, Ya, bukan ya. penting jorok-jorok kalau bilang. Tapi sebenarnya para pejabat Indonesia itu kaya sekali. Semua punya, kecuali satu, rasa malu. Ya. Tadi Pak Muji kan ada Iya. ditanam Betul, malah betul, betul. dada-dada. Iya loh. Ya. Jadi semua pejabat itu punya segalanya rasa malu. Oh, Nah, iya. maka coba ditunjukkan rasa malu pada terutama para pejabat itu. Biasanya kalau di lain tempat ini kok pejabat baru sekali kok tuh kaya sekali. Orang kita malah bangga tahu wah pejabatku kaya sekali. Tapi tempatnya mengatakan loh ini pejabat kok bisa kaya sekali dari mana? Dari mana itu toh? Dulu pernah ada ide dari KPK, Iya. pejabat yang terkena hukum karena korupsi itu Dimiskinkan. dimiskinkan. Iya. Satu, yang kedua dinasosialkan. Oh, gitu. Suruh nyapu pinggir jalan. Itu udah tahu keputusan dari mana ngerti kok hilang. Iya. Itu yang mungkin banyak pejabat lebih di atasnya itu lebih kaya lagi gitu. Malah sekarang yang melanggar PSBB yang harus menyapu jalan. Dulu dan ya itu kan sebagainya anak itu. pesakit kok. Itu udah Iya, tahu. Sekarang PSBB itu alat pes dulu bisa dimainkan loh. Iya. Itu dari kondo kosong sampai berapa Iya, derajat betul. tambah jadi ulung-ulung mlebu wis mesti. Iya. Itu melanggar katanya. Ya, Gitu. Iya, itu tentang keadilan sosial saya mengharap itu semua orang itu sekarang kan masalahnya kemelaratan, kemiskinan itu sumber kejahatan. Maka kalau Indonesia dikurangi kemiskinan itu ya kejahatan-kejahatan yang lain akan berkurang. Hukum alam politik itu Romo. Iya. Hukum alam politik. Sejarahnya murninya antara komunis dengan liberalis itu kan karena waktu itu komunis itu ditekan oleh liberal. Nah, para komunis itu kan dia unsurnya unsur orang melarat.
Dari petani simbolnya arit, Prolet. dari tukang simbolnya petik, Satu. dari situ lalu arit. Itu simbolnya orang buruh. Nah ini kalau buruh itu kan kalau oleh liberal, saya bukan dukun. Suatu saat akan terjadi munculnya simbol-simbol ini muncul kembali karena alami. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita pada kali ini dengan topik Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kedua narasumber kita ini, dan bagi para milenial saya berpesan agar Anda bangga menjadi Pancasilais. Terima kasih kalau gitu.